Dapatnya itu Mang Ai 4M. Iya dia cuman bilang gini Mang Ai, cuman bilang menurut Pak Sona, nih saya uangnya saya kasih dengan catatan kamu harus bisa membawa uang ini. Pas saya udah ngegeret, ternyata itu tidak ada sletingnya. Pas digeret itu kebuka, brak. Itu saya kaget melihat uang. Penyelesaiannya cuma di sini, dia bilang. Penyelesaiannya cuma di sini nih, dengan pengambilan dana goib. Utang saya selesai. Emang berapa utangnya Pak? 2 miliar. Ini aja saya udah pulang pergi dipanggil sama inilah katanya, biasalah urusan hukum, dia bilang gitu kan. Akhir ngontak ke saya 2023 akhir tahun kemarin. Dia ngajak, kalau mau ayo. Pesugihan dana goib merupakan ritual mengharap uang dari makhluk goib dengan berbekal tirakat dan iming-iming tanpa adanya tumbal pesugihan. Namun pada akhirnya dari pesugihan ini membuahkan bencana yang harus diterima oleh kerabat Mas Ian. Nah, narasumber kita sudah nyampe nih. Apa kabar Mas Ian? Alhamdulillah Mang Ai, baik. Mas Ian tangannya dingin banget, dari mana Mas Ian? Iya, dari jalan. Dari jalannya? Iya. Cuaca dingin ya? Iya, cuaca dingin Mang Ai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Malam Mencekam, akhirnya kita ketemu lagi hari ini ya. Setelah kemarin berpisah 1 hari, sekarang ketemu lagi. Mudah-mudahan gak bosen nih. Mang Ai dan tim hari ini punya narasumber, namanya Mas Ian. Mas Ian juga punya kisah yang menarik ya, seputar pesugihan. Waktu itu Mas Ian jadi saksi ya? Saksi. Mengantar ini? Mengantar, mendampingi gitu ya? Ya, mengantar, mendampingi, tapi tidak ikut ritualnya. Tapi tahu prosesnya ya? Tahu prosesnya. Maksudnya saya mengantar, tapi saya terpisah ruangannya. Setelah berhasil, baru saya lihat hasilnya. Oke. Sekarang aktivitas apa Mas Ian? Buka laundry di rumah Mang Ai. Rame ya? Alhamdulillah rame Mang Ai. Syukurlah, mudah-mudahan tambah rame ya. Amin. Sobat, mudah-mudahan sobat juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan banyak uangnya ya. Dan amin. Urusannya lancar selalu. Amin Mang Ai. Sobat, terpaksa Mas Ian ini harus pakai masker ya, karena ya ini ada sesuatu yang harus dirahasiakan. Betul ya? Ya, betul Mang Ai. Dan katanya orangnya masih hidup ya? Iya, masih hidup. Mas Ian tidak ingin dikenali lah. Iya. Jadi lebih ke arah privacy begitu ya? Iya Mang Ai. Baik, Sobat Malam Mencekam, semakin malam semakin mencekam. Inilah Mas Ian. Halo Sobat Malam Mencekam se-Nusantara. Buat sobat yang memiliki kisah nyata mistis dan ingin menjadi narasumber, sobat bisa mengirim DM Instagram ke Malam Mencekam Official atau langsung hubungi WhatsApp admin di nomor 08233 929 1177. Tentunya akan ada apresiasi dan merchandise eksklusif dari Malam Mencekam. Mang Ai tunggu sekarang juga ya. Awalnya begini Mang Ai. Jadi dulu itu saya itu pernah main di pasir bleaching. Dari pasir bleaching saya main di pasir besi. Ini tambang ya? Tambang. Kalau pasir bleaching itu buat apa? Pasir bleaching itu buat ini, untuk beton yang jalan tol, terusnya buat gedung bertingkat gitu. Oke, pasir besi juga termasuk ya? Kalau pasir besi itu untuk bahan baku semen Mang Ai. Nah, cuman pas itu 2015 ya saya bermain di pasir bleaching, ngedrop ke suatu perusahaan. 2016 saya main di pasir besi nambang di daerah Sukabumi, Cianjur, ngirim untuk ke bahan baku semen. Oh, berarti sepak terjang di dunia tambang ya? Dunia tambang. Ini ya. Awalnya saya main di tambang sebelum di laundry.
karena hasil tambang ya tahu gitulah Mang Ai. Namanya hasil tambang kan tidak bisa menjanjikan lah. Istilahnya kalau lagi bagus ya bagus, pas lagi jelek biaya operasional tidak mencukupi. Sedangkan dari permintaan pabrik semen minta kadar besi yang sudah ditentukan. Akhirnya saya berhenti, saya kembali ke daerah saya sendiri, ke Cirebon. Cuman saya waktu dulu kan saya punya kenalan yang dia main di kontraktor. Akhirnya saya coba menghubungi, namanya Pak Sona. Ternyata dia welcome pada saya. Saya bekerja hanya berapa bulan itu juga, hanya sekitar 8 bulan ya kalau nggak salah, 8 bulan lah. Ikut kerja ke Pak Sona? Iya, ikut kerja. Ya saya bilang, Pak butuh orang nggak? Saya mau ikut kerja lah. Ya kebetulan saya butuh katanya. Kamu punya keahlian apa? Ya saya awalnya emang main di ini di konstruksi saya bilang. Cuman saya lari ke tambang. Ya udahlah, kamu ngawas katanya. Ikutlah. Cuman berapa bulan Mang Ai? Karena saya sudah berkeluarga Mang Ai. Istri juga nggak mau ditinggal jauh, terutama anak lah. Anak saya masih kecil-kecil waktu itu. Akhirnya saya mengundurkan diri, saya pulang. Akhirnya saya buka laundry, Mang Ai. Buka laundry. Nah, udah tuh. Tidak ada kabar tuh. Istilah tidak ada kontak lagi dengan Pak Sona. Tidak ada kontak lagi. 2019 sebelum Covid itu Mang Ai. Sebelum Covid dia itu menghubungi saya. Dia tanya gimana kabar keluarga. Saya bilang alhamdulillah sehat. Terus sekarang kegiatannya apa? Disangka saya pertama bunyi telepon, apa dia ngajak lagi kerja atau apa gitu kan. Ternyata dugaan saya salah Mang Ai. Dia minta antar ke saya. Terus dia bilang, dia cerita bahwa dia terbelit hutang dan usahanya lagi goncang. Saat itu saya sempat kaget Mang Ai. Karena yang setahu saya usaha dia tuh boleh dikatakan cukup pesat. Tapi kok sampai terjadi begini tuh karena apa? Tapi saya nggak mau banyak tanya lah Mang Ai. Cuman emang dia ke saya tuh udah kayak kayak saudara gitu lah Mang Ai. Soulmate lah ya. Iya. Walaupun orang lain kayak udah bagaimana lah Mang Ai. Dia bilang, saya karena punya hutang, saya pusing, dia bilang. Ini kebetulan saya dapat alamat. Itu di wilayahnya itu Mang Ai, di Kabupaten Cirebon Mang Ai. Ya saya merasa, sebetulnya saya sih awalnya saya nggak mau nganter Mang Ai. Karena saya berpikirnya gini, aduh kalau udah dana-dana goib itu bagaimana gitu Mang Ai. Tapi karena dia maksa gitu kan, terus juga saya nggak enak, akhirnya dia mau nganter. Saya bilang ya udah Pak, saya anter. Saya bilang ini bener Pak, emang nggak ada jalan lain nih, hanya itu. Ya nggak ada lagi. Kamu hanya tugasnya nganter saya karena saya tidak tahu alamat ini. Kamu kan orang Cirebon, pasti kamu tahu lah katanya. Ya saya bilang ya saya tahu kalau alamat sih. Tapi Bapak alamat jelasnya ada, pokoknya nanti saya minta anter lah. Gitu kata dia Mang Ai. Udah tuh, ya udah dia bilang, pokoknya nanti jangan kemana-mana ya. Nanti saya hubungin lagi, saya mau ke Cirebon. Saya minta anter. Ya siapa? Saya bilang gitu kan. Terus 3 hari kemudian tuh Mang Ai, dia telepon kembali tuh Mang Ai. Telepon kembali sekitar jam 10 pagi. Telepon lagi ke saya. Biasalah, telepon itu dia nanya lagi, nanya biasa kabar saya, keluarga saya, anak saya. Saya bilang sehat semua. Terus dia bilang lagi, ini rencana hari ini saya mau datang ke Cirebon. Siap nggak ngantar? Ya siap. Emang Bapak udah jalan nih? Apa masih di sana? Ini baru mau OTW katanya. Oh ya udah saya tunggu Pak. Datang sampai rumah itu sekitar asar Mang Ai. Dengan temennya. Dia bilangnya kan awalnya waktu dia telepon bilangnya mau datang sendiri. Ternyata dia datang dengan temennya, bertiga itu.
Pakai mobil ya? Pakai mobil Livina warna abu-abu Mang Ai. Masih ingat ya? Masih ingat. Dia kenalin tuh temennya tuh Mas Boy dengan Mas Alek. Sampai di rumah disangka saya kan sudah perjalanan jauh Mang Ai. Bahasa saya ya perlu istirahat dulu lah, apa ngopi dulu apa gimana. Ternyata dia enggak. Ketemu saya dia langsung ngajak berangkat Mang Ai. Dia ngajak berangkat, ayo berangkat sekarang aja. Sekarang Pak, udah sekarang. Ya udah saya ikutin, berangkat tuh. Itu berangkat tuh dari rumah ke wilayah Kabupaten Cirebon Mang Ai. Saya berempat tuh, Pak Sona, saya, Mas Boy, Mas Alek. Pak Sona tuh nanya ke saya, mau nggak kamu yang ritual? Saya bilang, aduh Pak, saya enggak deh. Kalau saya nganter ya boleh, saya bilang. Tapi kalau saya untuk yang ritual saya nggak mau, saya bilang. Ya udah, dia tanya ke Mas Boy. Mas Boy, mau nggak? Wah, saya juga nggak mau Pak. Saya kan tadi cuma diajak ke Cirebon. Bukan begini. Saya baru tahu pas sekarang. Ya udah Mas Alek. Wah, saya juga nggak mau Pak. Sama saya juga kayak Mas Boy, kan saya juga nggak tahu. Akhirnya dia mutusin sendiri tuh, Mang Ai. Udahlah, saya pribadi. Di situ sudah mau nganter juga, saya udah terima kasih. Ya sudah tuh, dalam perjalanan saya ngobrol. Saya bilang ke Pak Sona, Pak, emang nggak ada jalan lain tuh? Udah, kamu tinggal nganter aja katanya. Penyelesaian cuma di sini, dia bilang. Penyelesaiannya cuma di sini nih, dengan pengambilan dana goib. Hutang saya selesai. Kalau saya nggak begini, udah saya masuk penjara. Saya berpikir, emang utangnya berapa? Saya bilang. Akhirnya saya tanya, karena bahasanya dia bilang nanti di penjara, Mang Ai. Akhirnya saya tanya, emang berapa utangnya Pak? 2 miliar. Ini aja saya udah pulang pergi dipanggil sama inilah katanya. Biasalah urusan hukum dia bilang gitu kan. Jadi hanya dengan inilah. Ya udahlah. Jadi Pak, ya jadi. Saya udah ke sini, terus ini jalan dulu ke sini. Ini alamatnya. Kamu tahu nggak katanya? Tahu Pak, tapi kalau rumahnya saya nggak tahu. Udah Pak, pakai Google Map aja, saya bilang gitu. Pakai Google Map tuh. Sampai tuh, Mang Ai. Sampai. Lewatin jalan bukan gunung ya. Kalau dibilang gunung ya saya bilang nanjak juga sih. Cuman kanan kirinya kebon gitu, Mang Ai. Dalam perjalanan saya mikir ini tuh Google Map bener enggak gitu ya. Terus kata Pak Sona, ini bener nih. Kamu nunjukin saya tuh. Kalau Google Map mah begini Pak. Cuman yang setahu saya juga ini alamatnya ya daerah inilah. Mana rumahnya? Ya nggak tahu Pak. Ini saya ikutin aja. Teman setahu saya mah ya kebon, tapi kok ya udah Pak ikutin aja, ikutin terus. Lama-lama tuh Mang Ai ketemu tuh perumahan. Perumahan kalau bilang perumahan kompleks bukan sih Mang Ai. Perumahan kampung lah. Ketemu perumahan. Dari perumahan itu ada tuh pas titiknya tuh berhenti di rumah bertingkat Mang Ai. Rumahnya bagus nih, mewah. Bagus, mewah Mang Ai. Mewah, gede lah pokoknya. Ya menurut saya itu ya mungkin pantasnya rumah pejabat. Saya bilang ke Pak Sona, Pak, ini loh rumahnya, nomornya sesuai. Tapi bener Pak ini. Ya saya juga nggak tahu katanya. Tapi kok Bapak sebetulnya nggak datangin siapa sih, saya bilang. Ini Bapak mau minjem duit atau Bapak mau lakuin apa? Bukan minjem duit. Loh ini rumah bertingkat. Ini kalau rumah bertingkat mewah kayak gini bukan suatu paranormal lah Pak. Mungkin pejabat Bapak mau minjem duit. Saya bilang gitu.
Enggak katanya. Udah kamu turun katanya. Pak Sona tuh nyuruh saya sudah turun, Mang Ai. Akhirnya saya turun. Saya yang ketok pagernya. Pagernya tinggi, Mang Ai. Tinggi. Pagar hitam. Tinggi. Akhirnya ya udahlah, saya ketuk tuh pintu pagernya. Saya ketuk pintu pagernya. Saya tanyain tuh, ada Pak Dulya enggak? Karena yang keluarnya ibu-ibu. Ya kalau dibilang ibu-ibu, ibu-ibu mungkin nggak tahu anaknya, nggak tahu siapa. Saya cuma manggil ibu. Dia bilang ada. Ini betul rumahnya, iya betul. Silakan bawa mobil. Iya pakai mobil. Oh ya udah, dibuka tuh pagernya tuh. Ternyata pas dibuka pagar yang gedenya itu ada basement. Suruh masuk tuh. Mobil yang dipakai Pak Sona tuh suruh masuk. Masukin aja Pak mobilnya katanya. Nah, akhirnya mobil masuk tuh. Sampai di basement saya bingung lagi. Karena di dalam basement itu kayak mobil yang paling bodol, mobil yang dipakai saya gitu loh. Di situ mobil-mobil mewah. Ya mobil-mobil yang harganya di atas Livina gitu loh. Menurut saya Livina tuh udah harga yang bukan mobil yang sejuta umat yang kayak Avanza ya, bukan istilahnya. Ini mah udah Livina tapi di dalam basement mobil-mobil mewah dan ada istilahnya motor gede lah, motor Harley Mang Ai. Saya dalam hati, ini bener enggak? Tapi ya sudahlah, saya percaya aja sama Pak Sona. Turun, karena udah ditunggu tuh sama perempuan itu, ditungguin kan. Ayo Pak masuk. Dari basement naik tuh tangga. Suruh masuk ke rumahnya, ruang tamu lah. Mewah. Banyak Gucci pinggir pojok-pojoknya tuh. Mewah aja. Pokoknya saya beranggapan dalam pikiran saya, ini kayaknya nih Pak Sona salah berkunjung. Jangan-jangan dia mau pinjam duit sebetulnya. Saya tetap berpikir gitu, Mang Ai. Tapi saya tetap percayalah karena Pak Sona itu nggak pernah bohong sama saya. Akhirnya kata ibu-ibu itu nanti saya panggilin ya. Udah janji? Nggak ada janji. Oh iya dah, tunggu silakan. Di situ sudah ada, di meja sudah ada siap istilahnya, nggak usah nyuguhin lagi. Udah ada aqua, makanan gitu kan. Terus ibu-ibu cuma nanya, suka ngopi nggak katanya. Oh suka, oh ya. Dibuatin kopi tuh. Datang tuh bapak-bapak tuh yang dicari tuh Pak Dul itu, Mang Ai. Datang tuh keluar tuh. Salaman. Terus nanya dari mana? Ya dijawab lah. Udah kayak gitu baru tuh ditanya tuh Mang Ai sama Pak Dul itu. Ditanya ada masalah apa katanya. Pak Sona baru bercerita lah bahwa dia punya terlilit hutang lah. Hutangnya berapa? Sama pertanyaannya sepatu saya nanya, hutangnya berapa? 2 miliar. Dia bilang, oh itu mah kecil katanya. Bilangnya kecil. Kalau saya udah kepala udah mau pecah, saya bilang nih. Kok bilangnya kecil? Cuman saya percaya, wah rumahnya mewah, mobil juga di dalam mewah. Nah akhirnya nyebutin tuh, dia bilang bisa katanya, tapi kira-kira katanya sanggup enggak melakukan ritualnya. Pak Sona langsung nanya, mempertegas dari laporan temennya, karena bilangnya kan tidak ada tumbal. Ditanya, saya mau, saya siap, asal tidak ada tumbal. Oh tidak ada, ini nggak ada, asli murni nggak ada tumbal. Tenang, gak usah khawatir. Cuman bahasanya satu orang seumur hidup sekali. Ngapain tuh? Ya di dalam kamar. Ngapain? Terserah di situ. Mau joget-joget, Mau tidur? tidur nggak boleh, Mak. Tidur nggak boleh. Tidur nggak boleh. Syaratnya jangan tidur. Kalau tidur nanti pas yang datang, ada yang ngucapin salam, ditanya butuh uang berapa, kamu tidur, ya sudah, nggak dapet tuh uangnya katanya. Akhirnya Pak Sona menyanggupi, saya siap. Persyaratannya apa?
suruh nyiapin itu nggak sampai 10 juta Mang Ai. Pokoknya 999 gitu Mang Ai. Karena 1000 ya? Iya, tapi kan karena waktu itu pecahannya tuh nggak ada Mang Ai. Akhirnya dikasih 10 juta itu ditolak. Nggak mau. Pak Dul itu nggak mau Mang Ai. Nggak mau. Nggak bisa ini. Saya minta segini. Bingung kan? Karena 9.999. iya. Ya udah. Akhirnya hari itu juga karena nggak bisa harus nuker sih. Nukernya ke bank gitu. Nuker dulu karena pecahan yang rupiahnya itu yang kecilnya itu loh Mang Ai. Agak sulit kan gitu. Nuker. Harus nuker. Pulang tuh. Pulang. Dalam perjalanan pulang. Saya tuh pengennya cepet-cepet. Kata Wasona. Ya terus gimana Pak? Orang persyaratannya begitu saya bilang. Pokoknya nih besok harus dapat uang itu, uang recehnya. Terus saya tanya, Bapak mau pulang ke Jakarta apa Bapak nginep? Nginep di rumah saya? Oh enggak, saya nggak pulang. Saya tetap tinggal di Cirebon, saya nginep di hotel aja katanya. Kamu mau ikut nginep dengan saya apa kamu pulang? Saya pulang Pak. Besok antar saya lagi ya. Loh kan Pak, sudah tahu alamatnya saya bilang. Bapak bertiga aja ke sana. Nggak bisa, kamu harus ikut. Oh yaudahlah. Besok siangnya menjelang sore dia datang lagi. Dia bilang, nih sudah siap nih yang dia minta. Ayo kita berangkat. Berangkat tuh, berangkat. Sampai di sana orangnya ternyata lagi sholat. Pak Dul itu lagi sholat. Dibilang tunggu katanya. Ya udah. Terus lama-lama sudah sholat datang tuh Mang Ai, Pak Dul tuh datang. Pak Sona langsung mulai. Nih Pak, saya sudah siap. Yang persyaratannya katanya. Dikasihin lah. Gimana Pak? Bisa nggak dilakukan malam ini? Tunggu ya. Saya tinggal dulu. Dibawa tuh uangnya. Yang 9.999 itu dibawa uangnya ke dalam. Lama itu Mang Ai. 5 menit nggak keluar. Ini orang nih kemana gitu kan? Udah 10 menit, 15 menit berlalu, nggak keluar. Mau nanya ke siapa, nggak ada orang lagi, sepi rumah kan. Rumah gede, sepi, ditinggal, mana nih orang? Mau ditelepon, nggak tahu nomor teleponnya. Udah kan. 20 menit, belum keluar juga. Kata Pak Sona, ini orang kemana? Ya nggak tahu Pak, tadi kan bilangnya suruh tunggu. Nunggu sampai jam berapa? Ini udah, ya kan belum 1 jam Pak. Tunggu aja lah. Hampir mau 1 jam Mang Ai. 40 menit baru dia keluar. Dia nemuin lagi. Bisa katanya malam ini. Jadi bisa Pak malam ini, bisa. Tapi bukan di sini. Dia bilang. Bingung tuh. Saya tuh bingung, bukan di sini. Terus di mana Pak? Akhirnya bukan Pak Sona yang nanya, saya yang nanya Mang Ai. Emang di mana Pak? Bukan di sini, ini mah rumah saya, rumah pribadi saya dengan keluarga, dengan anak saya, dengan cucu saya. Oh. Terus di mana Pak? Enggak jauh. Jalan kaki aja. Ya deket lah katanya. Nanti kesananya katanya. Karena itu mulai ritual itu Mang Ai jam 11. Jam 11 malam. Tank sudah mulai. Jam setengah 10 saya dibawa sama Pak Dul itu. Ayo kita ke sana. Semua pergi? Semua pergi. Jalan kaki tuh Mang. Ya kira-kira kurang lebihnya 500 meter Mang Ai. Datang ke satu, ya rumahnya rumah biasa, nggak tingkat, nggak biasa lah. Tapi sepi, rumah tuh sepi, hening. Kanan kiri ada tetangga,
Ada tetangga biasa, tetangga. Tapi kok rumah tuh kayak nggak ada kehidupan, berarti rumah kosong. Dibukalah sama dia pintu. Dia bawa kunci sih. Padulnya bawa kunci Mang Ai. Dia buka. Biasa ada ruang tamu, biasa ada meja. Dia nunjukin kayak kita tuh kayak mau ngontrak rumah Mang Ai. Diliatin, ini ruang tamu, dia bilang. Ini kamar yang pertama, dia bilang. Saya bilang, ini mau ritual, apa mau saya mau ngontrak rumah, saya bilang. Cuma saya nggak bilang, oh iya Pak, saya bilang. Ini kamar yang pertama ya, katanya. Nah, ini yang kamar kedua. Nah, di kamar yang kedua tuh Mang Ai. Saya kaget tuh Mang Ai. Kaget, karena di kamar yang kedua itu ada meja. Ya, meja kayu Mang Ai. Sekitar seginilah. Nah, di situ banyak sesajen Mang Ai. Sesajen lengkap. Lengkap, ada buah-buahannya, ada segala macam, kopi, makanan, apa segala lengkap lah Mang Ai. Dengan ada kayak yang kayak kembang api tuh Mang Ai, yang panjang itu, panjang, Dupa gitu. dupa dengan lilin warna merah yang segede gini Mang Ai. Lilin, ada lilinnya ganjil lah. Saya lupa berapa bijinya, cuman yang jelas hitungan ganjil Mang Ai. Ini nanti ya, kalau nanti siapa yang mau ininya di sini, tapi dengan catatan dia bilang jangan keluar dari pintu kamar ini dan pintunya ditutup. Nanti sama saya dikunci semuanya, pintu depan dikunci dari luar, pintu belakang ditutup, dikunci. Ini untuk yang ritual katanya. Oh ya, terus keluar tuh. Nah ini kamar yang ketiga. Kamar yang ketiga itu deket dapur. Nah, kamar yang ketiga biasa kamar kayak sama dengan kamar yang pertama Mang Ai. Nah, yang kamar yang ketiga buat kamu bertiga katanya di sini. Tapi kamu jangan ngobrol kalau orang pas waktu ritual. Jadi ngapain? Saya bilang. Ya boleh ngerokok, minum boleh, tapi jangan ngobrol. Diem aja. Mainan HP jangan. Seluruh HP dimatikan Mang Ai. HP itu posisinya mati semua. Terus ya tunggu sampai berhasil. Pokoknya kalau miliknya Pak Sona, kata dia bilang, itu jam 2 sudah dapat. Dia bilang. Tapi kalau nggak milik sampai orang ngaji pun nggak bakalan datang. Dia bilang. Saya tanya, yang datang siapa Pak? Ya mau ngasih uang katanya. Oh ya sudahlah. Gimana? Siap? Dia nanya ke Pak Sono. Siap. Dia. Dibawa tuh ke ruang makan. Di ruang makan itu emang dia dari awal dia udah bawa piring. Cuman disangka saya itu buat suguhan saya. Cuman kan dari pertama ngobrol itu piring itu taruh di meja makan tapi nggak dibuka-buka, ditutup cuma ternyata bukan. Nah pas udah duduk meja makan dia buka tuh piringnya. Itu tuh ada nasi lah. Nasi udah dibulet-bulet. Kalau untuk Pak Sona itu tiga buletan. Nah kalau yang ikutnya hanya 2 dimakan. Tapi udah dibacain tuh sama dia, dibacain dulu, dia kasihin sok makan katanya. Udah makan semua, tinggal tunggu waktu ya katanya. Nanti katanya, kalau misalnya udah jam 11 silakan masuk semuanya. Nanti saya pulang. Bapak nggak di sini? Enggak, saya nggak di sini. Saya dari rumah. Saya jagain di rumah. Saya mau langsung saya yang iniin ya katanya. Jam 11 kurang sedikit dia bilang, silakan Pak Sona masuk. Masuk kamar, ditutup pintunya. Saya sama dia ditutup. Nganterin nih
Saya bertiga Mangai, silakan masuk, ditutup kunci. Terus dia bilang, ingat ya, jangan keluar dari kamar ini sebelum berhasil. Dengerin ada suara apa, ada apa, dengerin saja. Karena kalau berhasil bisa tahu tuh, kalau kamu nggak ngobrol katanya. Ya saya nurut. Bapak pulang? Iya saya pulang. Pintu belakang sama dia dikunci, dia pulang. Dikunci juga tuh, kedengeran bunyi suara kunci tuh, Mang Ai, kedengeran cekrek cekrek. Ya karena dipesenin udah nggak boleh ngobrol Mang Ai. Posisi boleh ngopi, boleh ngerokok, tapi nggak ngobrol. Diem aja di kamar tuh bertiga, sambil telinga-telinguk. Ya dari jam 11 sampai jam 12 mah udah terasa tuh, terasa jenuh, rasa takut tuh ada Mang Ai. HP nggak main ya? Nggak main HP, kan HP sudah dimatiin, nggak boleh dinyalain Mang Ai. Karena posisinya boleh minum dengan ngerokok, nggak boleh ngobrol. Tapi ya jam 12 udah merasa lah merinding, ngerasa kayak gimana gitu. Terus yang tadi yang nggak ada suara apa-apa, ada suara burung yang kayak burung di makam tuh Mang Ai. Gagak? Iya, yang tadi yang nggak ada suara, suara-suara yang di hutan lah gitu kan. Akhirnya jam 1:30. Nah jam 2 lebih Mang Ai, itu yang bikin menakutkan. Ada orang berjalan dari ruang depan, dari istilahnya dari pintu, tapi tidak terdengar suara pintu terbuka. Saya berpikir begini, jangan-jangan orang itu masuk dari mana ya, semua terkunci, tapi kok suara orang pakai sepatu yang berhak tuh Mang Ai, bunyi tuh tak tak, jalan tuh, bunyi suara jalan, orang jalan dari depan ke belakang, ke dekat kamar saya, tapi balik lagi kedengar. Pas di mungkin kamar kedua ya, dia ngetuk sambil ngucapin salam, terdengar suara salamnya, suara salam, assalamualaikum, suaranya berat Mang Ai. Saya berpikir itu siapa ya, assalamualaikum. Cuman bertiga kan, duduk bertiga begitu sambil saling melihat, tapi tidak ngomong karena kan sudah dibilang nggak boleh ngobrol. Dalam hati sih bertanya-tanya, siapa tuh suara assalamualaikum. Sekali nggak ada yang nyaut tuh dari dalam. Pak Sona tidak nyaut. Dalam hati saya, wah Pak Sona tidur tuh. Sekali nggak nyaut, saya bilang. 2 kali assalamualaikum lagi, nggak ada sautan tuh. Assalamualaikum yang ketiga Mang Ai, disaut tuh, dijawab tuh sama Pak Sona, terdengar. Cuman yang jelasnya suara goib itu Mang Ai, suara goib itu yang jelasnya. Suara cewek apa cowok? Cowok, suara cowok, suaranya ngebas gitu loh. Cuman kalau bahasanya saya ngebasnya tuh kalau gimana? Kayaknya orangnya tuh tinggi besar kalau menurut saya dengan suara itu kan, tinggi besar lah. Nggak tahu yang terdengar suara orang itu aja Mang Ai. Jadi yang terdengar tuh suara dia bilang manggil saya minta apa. Nggak kedengeran sih suara Pak Sonanya sih, nggak begitu terdengar. Suaranya suara goibnya saja. Minta apa? Mungkin sudah terjadi transaksi menurut saya hanya menduga-duga saja. Karena saya terdengar ngucapin salam lagi dari pihak goibnya tuh, pamit dia tuh Mang Ai. Dia pamit. Itu jam 2 lebih, hampir mau 2:30 lah Mang Ai. Tapi yang bingungnya saya Mang Ai, suara waktu datangnya itu terdengar suara jalannya, tapi pas pulangnya kedengar pamitnya salamnya saja, tapi tidak terdengar jalannya Mang Ai. Wah, saya bilang tuh udah berhasil dalam hati saya. Sambil melihat ke bertiga, sambil tatap-tatapan lah, karena berpikir wah berhasil nih gitu kan. Bunyi pintu tuh, wah bunyi pintu pas Sona nih.
yang keluar dari kamar. Udah bawa duit berarti keluarlah. Tapi sebelum kita keluar, bunyi orang yang jatuh Mang E. Ternyata Pasonanya pingsan. Mang E. Udah bawa tas. Tasnya emang aneh Mang E. Tasnya itu kayaknya nggak ada di toko. Nggak ada di toko. Cuman kalau saya bilang karung goni kali. Karung goni. Karena kayak karung cuma udah dibuat tas. Tas kayak tas pakaian tuh Mang E. Pingsan. Cuman si tas itu posisinya nggak semuanya keluar lah Mang E. Sedikit lagi itu masih masuk ke wilayah kamar lah. Tapi sininya tuh udah keluar, banyak keluarnya. Pasonanya pingsan, saya keluar kan. Itu Padul itu kayak tahu. Dateng dia dateng. Padahal nggak ada yang ngabarin, dia datang, dia buka pintu. Gimana? Berhasil ya? Katanya. Iya Pak, berhasil tapi ininya pingsan. Oh nggak apa-apa. Tasnya kok masih ini katanya, masih ada yang ke dalam. Wah berarti dapatnya nggak besar dia bilang. Ya tapi ya udahlah, alhamdulillah dia bilang dapatnya. Saya lihat emang duit, uang. Nominal berapa itu? Uang ratusan. 100.000. Iya. 100.000. Rapi ya? Rapi. Uang baru. Tumpukannya rapi. Tumpukannya rapi. Nah akhirnya berapa menit kemudian sadar. Dihitung dapatnya itu Mang E 4M. Ini yang hitung siapa ini? Dihitung bersama-sama Mang E. Setelah sadar Pasona dihitung. Dengan Pak Dul juga? Iya. Ayo kita hitung. Pak Dul yang ngajak. Ayo kita hitung. Dihitung tuh. Mas Dian pegang uangnya? Pegang. Asli uangnya. Pegang uangnya. Nomor serinya lihat? Nomor serinya ya seperti uang biasa, uang kayak kita gitu. Beda-beda nomor serinya? Iya beda-beda. Ya sempat dicium. Dan itu bau uang. Bau bank ya? Bau ya seperti uang kita gitu lah. Uang kita gitu lah. Bau gitu. Uang baru begitu? Uang baru gitu kan. Wah. Saya bilang waduh. Terus karena emang mungkin kalau Pasona tuh emang sudah, dia bahasanya nadar mungkin ya. Dia bilang pokoknya yang ikut saya dibagi tuh Mang E. Mau dia rencana emang pokoknya yang ikut mau saya kasih. Yang ikut kan saya, temennya Pasona Mas Boy dengan Mas Ale. Diamplopin nggak tahu lah Mang E, nggak tahu berapanya, cuman amplopnya dia masukin sendiri, tapi nggak tahu lah berapa. Kalau yang dua sih nerima Mang E. Dia seneng banget. Dikasihin pertama ke Mas Boy, nih buat kamu katanya. Nih buat kamu. Saya yang terakhir. Saya tolak tuh Mang E. Tebel. Saya tolak. Enggak Pak, makasih. Saya bilang. Loh kenapa? Enggak Pak. Bapak aja, buat Bapak aja. Katanya Bapak buat bayar utang. Udah. Ini dapatnya lebih loh. Kan saya udah nadar. Nanti saya salah ngucap, saya nggak ngasih nanti bilang. Kan saya bilang, saya sudah terima Pak. Nggak apa-apa. Udah buat apa aja. Saya nggak. Dalam pikiran saya Mang E, saya tuh takut. Saya jadi nggak nerima. Tapi nggak tahu lah, tebel yang jelas. Karena dia amplopin dan nggak tahu jumlahnya, saya nggak tahu berapa. Setelah selesai gitu, udah berpembagian gitu, diajaklah sama Padul. Ini udah mau adzan subuh, ayo pulang ke rumah saya. Mau ngopi, mau apa, mau makan ya silakan. Saya mau sholat subuh. Tapi yang anehnya saya gitu, saya sampai masih berpikir gini, itu orang masuknya dari mana gitu ya? Kok nggak ada tapak-tapaknya orang masuk? Saya bilang, kalau dia pakai sepatu minimal kan kelihatan tehelnya putih, keramiknya keramik putih Mang E. Sedangkan waktu itu habis hujan, harusnya tanah merah napak dong. Ini kok nggak ada tapak-tapaknya ya? Cuma saya nanya ke Pasona,
sebetulnya nih yang datang itu orangnya seperti apa sih Pak? Menakutkan apa gimana? Oh enggak, cuman orangnya tingginya kayak orang bule. Maksudnya gimana Pak? Tingginya tuh hampir mau kena atap rumah gitu. Iya, tingginya tuh. Itu berarti nyundul dong, saya bilang. Kena itu dong apa? Kena pintu kamar. Enggak, dia nunduk katanya. Orangnya gimana? Ya kayak orang Arab, brewok dan banyak bulunya. Kayak orang Arab lah katanya bilang. Terus ya kasih ini. Nggak ada ngobrolnya. Ya dia cuman bilang gini Mang. Cuman bilang menurut Pak Sona, nih saya uangnya saya kasih dengan catatan kamu harus bisa membawa uang ini. Kalau kamu tidak bisa membawa uang ini, kamu akan jatuh lagi. Pesan dari goibnya itu. Pak, itu pas keluar tuh bagaimana Pak? Ya pas keluar pintu kamar itu saya melihat kok dia nunduk. Tapi ya biasa. Keluar gimana Pak? Ya keluar. Saya keluar, teman kan saya nggak boleh ngikutin katanya. Cuma saya ngelihat dia keluar dari pintu kamar. Tapi saya nggak tahu dia cuman mengarah ke pintu depan. Teman saya juga bertanya-tanya karena tidak bunyi suara pintu katanya. Pas Sonanya juga bilang, saya juga bingung kok nggak ada suara pintu. Saya pingsannya tuh pas saya udah ngegeret, ternyata itu tidak ada sletingnya. Pas digeret tuh kebuka, brak. Itu saya kaget melihat uang. Assalamualaikum. Nah setelah itu Mang, dari dia itu pulang, hari itu dia langsung pulang ke Jakarta. Dia bilang mau lunasin hutang-hutangnya dia. Ya lunasin hutangnya dia. Tapi itu nggak lama Mang, nggak lama ternyata dia jatuh lagi. Hanya kurun 3 tahun. Saya bisa taunya dia telepon lagi, terbelit utang lagi, tapi nggak gede. Cuman dia bilang sebulan sebelum dia jatuh, usahanya merosot, ada seorang kakek-kakek yang datang ke rumah dia, minta bayarin untuk cucunya di rumah sakit. Cuman dia saat itu menolak. Dia bilang, gimana kalau besok saya bayarin? Butuh hari ini, kata si kakek-kakek itu. Kalau sekarang saya nggak bisa, uang saya belum keluar. Kecuali kakek mau nunggu ntar malam. Si kakek itu kekeh, minta hari itu siang itu dibayarin untuk cucunya keluar. Terus saya bilang, terus gimana Pak? Ya sudah. Tapi saya penasaran karena kan nyebutin nama cucunya. Saya tanya rumah sakitnya rumah sakit mana, dan di rumah sakit itu atas nama siapa. Dia ngasih tahu. Bapak ke sana? Ke sana saya. Saya datangin rumah sakit itu. Tidak ada pasien itu. Tidak ada. Bener-bener tidak ada Mang. Tidak ada. Nah dari kejadian itu merosot tuh, merosot. Ya saya berpikir ya sama sih dengan Pak Sona juga. Apa itu kesalahannya itu yang dibilang tidak bisa suruh membawa ya, harus bisa membawanya uang ini. Mungkin karena dia tidak bisa membawanya Mang. Karena nggak bisa membawanya, akhirnya dia jatuh lagi. Karena dicari-cari di rumah sakit itu nggak ada si kakek itu. Kakek itu nggak ada, nama cucunya nggak ada, nama kakeknya tidak ada. Dicari-cari tidak ada. Sampai istilahnya ditanya-tanya terus. Karena penasaran malam itu tidak ketemu, besoknya didatengin lagi.
Nah setelah dari si kakek-kakek itu mulai itu mengalami, cuman memang hutangnya nggak kayak pertama, tapi merosot. Akhirnya dia berpikir daripada kayak dulu lagi, dia bekerja dengan yang lain, Mang Ai. Begitu, Mang Ai. Nggak sempat kesana lagi? Ya dia ngajak kesana lagi, Mang Ai. Dia bilang lagi, kira-kira kesana lagi kamu mau nggak? Iya saya tidak mau, Pak. Tapi kan udah kelihatan hasilnya. Saya tukang tidur. Saya bilang, saya nggak kuat, apalagi nggak boleh ngerokok di dalam kamar. Itu sih nemenin saya. Kan kalau yang bukan ritual mau boleh ngerokok, kalau yang ritual nggak boleh ngerokok. Ya kamu ngapain kayak joget-joget? Wah saya sendirian joget-joget, nanti disangka kayak orang gimana. Enggak. Dari apa, Mas Boy yang nggak mau, Mas Alek yang nggak mau. Cuman yang membuat bingung lagi, yang buat bingung Pak Sona gitu, itu uang yang saya kasih, katanya mereka mau beli mobil lah, mau beli apa, ternyata habis nggak karu-karuan dia. Jadi yang Bapak kasih ke mereka nggak jadi apa-apa. Dia bilang habis nggak karu-karuan. Berapa waktu itu ngasihnya? Dia nggak nyebutin jumlah, nggak nyebutin. Cuman duit sebanyak itu harusnya menurut Pak Sona harusnya bisalah beli mobil second Avanza, dia bilang. Pasti ngasihnya ratusan juta juga. Iya, ya? ratusan juta. Tapi nggak ada katanya. Dan habisnya hanya sehari katanya. Saya bilang, emang Bapak tahu? Iya, dia bilang kok, dia cerita katanya. Cuman habis sehari. Emang beli apa, Pak? Ya nggak tahu. Katanya pakai jalan-jalan, pakai apa habis. Jadi tidak sesuai yang dia bilang mau beli apa, nggak tahu. Akhirnya ya nggak tahu lah katanya. Terus dia masih bekerja dengan Bapak. Kan saya udah tutup. Saya juga bekerja dengan orang. Ya dia nggak tahu tuh sekarang kerja di mana katanya. Yang setahu saya duit dari saya tuh nggak ada wujudnya katanya. Tapi berarti untung Bapak dong, saya bilang. Untung apanya? Ya Bapak sih kan lunas hutangnya. Tapi kan saya sekarang ninggalin hutang lagi. Ya itu kan beda, Pak. Bukan sisa hutang, saya bilang. Hutang baru, saya bilang. Ya tapi ya saya sebetulnya lagi nyari orang yang kira-kira mau untuk ritual itu. Karena dia kan udah nggak bisa sih, Pak, Mang Ai. Udah nggak bisa, Mang Ai. Karena satu orang satu. Dan batas usia dia juga sudah nggak bisa lah. Jadi sekarang dia mau ngemodalin orang gitu ya? Iya, intinya mau ngemodalin orang lagi, Mang Ai. Cuman tidak ada yang mau. Sedangkan dia nyuruh istrinya malah takut. dia berani juga nyuruh istrinya gitu, karena dia bilang ini udah berhasil, pasti berhasil lagi. Jadi ujiannya itu karena kakek-kakek tadi. Kakek-kakek itu, ya mungkin karena dia tidak mau menolong. Sebetulnya bahasa dia bukan tidak mau menolong. Saya mau nolong, tapi saya bilang nanti sore atau malam saya bayarin. Tapi untungnya masih mau ya nolong si Pak Sona itu ya? Masih mau. Padahal orang nggak dikenal gitu. Nggak dikenal, karena dia ingat pesan itu, Mang Ai. Ingat pesan itu bahwa harus bisa bawa uang ini. Bahasa saya bawa uang ini menurut dia, pengertian dia bahwa saya harus saling membantu siapa yang membutuhkan. Tapi karena saya tidak bisa mewujudkan, bahasanya tidak bisa membayar rumah sakit. Karena itu katanya yang harus dibayar rumah sakit itu ngeluarin cucunya itu sekitar berapa ratus gitu. Berapa ratus. Cuman sempat Pak Sona itu nanya, kenapa tidak pakai BPJS, tidak punya BPJS. Akhirnya Pak Sona kehidupannya seperti apa sekarang? Sekarang sih bekerja dengan orang. Masih hidup ya? Masih hidup dan bekerja dengan orang. Kalau dibilang susah sih enggak. Cuman bahasanya dia udah enggak jadi bos. Enggak jadi bos, jadi karyawan. Cuman dibandingkan yang waktu dulu, waktu dia minta antar ke saya, dia emang dalam keadaan susah banget. Masih ingat tempatnya ya? Ingat lupa sih. Lupa. Karena masalahnya waktu itu saya berpikir janganlah saya ketemu lagi kedua kali gitu, Mang Ai. Saya nggak mau lah. Karena kalau menurut saya kayak nggak ada jalan lain, Mang Ai. Ya. Mas Ian juga nggak nyicipin uang ya? Nggak, sedikit pun nggak. Karena takut.
Ya bahasanya sih karena saya takut bagaimana. Takut jadi tumbal gitu. Iya, takut jadi tumbal, takut apa. Tapi sampai sekarang yang nyicipin tuh ya masih pada hidup. Kata Pasona, masih pada hidup, masih sehat. Cuman dia susah katanya. Terakhir ngontak ke saya 2023 akhir tahun kemarin. Masih sehat? Masih sehat. Dia ngajak, kalau mau ayo. Ya saya tetap tolak. Karena saya bahasanya, enggak lah, saya bilang. Apalagi ritual, nyicipin uang aja saya nggak mau, saya bilang. Oke. Bagus nggak kalau melakukan hal seperti ini? Kalau menurut saya? Ya. Kalau menurut saya kayaknya kurang baik lah, Mang karena kasarnya kayak nggak ada jalan lain lagi. Dan menurut saya bahwa istilahnya kita ini kan dilahirkan sama diciptakan sama Allah tuh sesuatu yang mulia ya, yang makhluk yang paling mulia. Dan rezeki itu sudah dijamin sama Allah. Kenapa kita masih khawatir? Bisanya susah, bisanya kita susah, sakit atau bagaimana, sebetulnya bukan karena siapa-siapa. Kalau menurut saya ya, entah menurut orang lain, kalau menurut saya bahwa susah, sakit, apa bentuknya itu berawal dari dosa-dosa kita, dari dosa-dosa kita. Karena dosa kita yang membuat begitu tuh, bukan karena siapa-siapa. Makanya saya waktu kemarin bilang, emang nggak ada jalan lain lagi. Cuman ya mungkin pemikiran dia bahasanya jalan buntu apa gimana ya, nggak tahu. Tapi ini tanpa tumbal loh. Saya tidak tertarik, Mae. Tidak tertarik. Nah, saya mencari yang berkah dan barokah saja. Mas Ian nggak mau ya? Nggak mau, nggak tertarik. Biarlah, walaupun saya bahasanya ya bening kayak gini lah. Laundry walaupun penghasilannya nggak seberapa, hanya sekedar cukup lah, tapi berkah. Karena segala sesuatu kan yang sebetulnya kebahagiaan itu tidak harus dengan bergelimang harta sih, Mang kalau menurut saya. Hidup yang paling bahagia itu hidup yang orang yang pandai bersyukur, Mang. Kalau serba pas ya. Iya, serba pas. Pas untuk beli mobil, pas untuk beli rumah ya, pas semuanya. Iya, tapi sementara ini saya belum bisa beli mobil. Jadi pas-pasan gitu. Pas-pasan, tapi ya berkah, Mang. Iya. Alhamdulillah masih sehat. Ya. Yang penting menyukuri dan ikhlas. Iya. Yang paling bahagia itu orang yang pandai bersyukur sebetulnya. Betul. Bukan karena bergelimang harta. Itu kuncinya. Dan jangan berhutang. Iya. Hindari hutang. Hutang. Itu awal bencana ya. Awal bencana hutang. Baik, terima kasih Mas Ian. Mudah-mudahan kisah ini menambah pelajaran lagi untuk kita semua ya. Meskipun tanpa tumbal, tapi menurut raja-raja pesugihan, apalagi Mas John bilangnya tanpa tumbal, tapi nyatanya selalu ada. Tapi walau bisa wap ya. Iya. Nanti kita coba teliti lagi. Terima kasih Mas Ian. Dan ini akhir ceritanya. Kita akan jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.